Para sahabat Yesus terkasih, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia, dan Tuhan senantiasa memberkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Clara. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, mungkin di antara kita pernah mempertanyakan apa pentingnya gereja, apa pentingnya komunitas, apa pentingnya jemaat. Toh ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, tanpa harus menjadi anggota gereja Katolik atau gereja tertentu sudah cukup, sehingga kita bisa diselamatkan karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berpikir demikian. Namun sabda Tuhan ketika lalu mengatakan kepada para murid bahwa kalau ada orang yang berdosa, maka ingatkanlah di bawah 4 mata. Kalau tidak mau, bawalah saksi. Kalau tidak mau lagi, bawalah ke jemaat dan sampaikanlah untuk diingatkan dan diajak kembali. Dari sabda ini kita mengerti bahwa pentinglah jemaat itu, pentinglah komunitas itu. Karena di mana kita hidup, di mana kita diingatkan, di mana kita juga saling menolong dan menjadi suci lalu diselamatkan. Kita menjadi baik tidak mungkin dari diri sendiri ataupun sendirian, namun kita menjadi baik karena berada di tengah-tengah orang lain dan juga karena dibantu oleh orang lain pula, dalam arti komunitas, dalam arti sebuah keluarga. Nah, saudara-saudariku, marilah kita menyadari situasi itu. Mungkin bagi kita memang tidak penting jemaat atau gereja itu, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup bersama dengan yang lain. Tuhan Yesus pun bersabda, jika ada 1-2 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di sana. Dan apapun yang mereka mohon pada Bapa dalam namaku akan diberikan. Tapi kalau sendirian, ya saya tidak tahu, tetapi lebih mungkin ketika kita bersama-sama. Sehingga kita masuk ke surga pun tidak sendirian. Kalau masuk surga sendirian, tentu sepi, nggak ada teman. Lebih baik kita bersama-sama. Dan memang itulah kita bisa diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita senantiasa memahami bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, tapi Tuhan telah menempatkan kita di dalam kawanannya, dan kawanan itu yang akan menuntun kita menjadi bagian dari keluarganya di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi satu kawanan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.